warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pembekuan lautan. Nah, apa fungsi pembekuan lautan? Pembekuan lautan bertujuan untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya dari lautan yang kita buat. Nah, untuk pembekuan lautan ini apa aja peralatannya? Yang pertama ada bulet. Di sini saya menggunakan bulet dengan ukuran 60 mili. Kemudian ada Allen Meyer, nanti kita lakukan secara triple alias 3 kali ulangan, jadi 3 Allen Meyer. Kemudian ada foto semprot, dan ini lampu ukur 50 mili, beker gelas arloji, kemudian spatula. Untuk bahannya, sebelum bahan, di sini untuk titrasi nanti kita dibantu dengan statif dan klem bulat seperti ini. Ya, ini namanya klem bulat. Kemudian bahannya apa saja? Bahan yang diperlukan pada kali ini kita akan membakukan lautan NaOH 0,1 M yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini karena kita ingin membakukan NaOH, kita membutuhkan lautan baku primer yaitu lautan A, yaitu bahan asam oksalat. Nah, kemudian kita menggunakan indikator fenolftalin atau indikator PP, di mana indikator ini merupakan indikator untuk mendeteksi adanya basa, ya. Pertama yaitu kita membuat lautan asam oksalat 0,1 M. Tadi ini sudah ditimbang 0,315 gram asam oksalat. Ini kita lakukan dulu dengan aquades. Nah, sisa-sisa bahan yang ada di gelas arloji kita bilas dengan sedikit aquades sehingga lautan kita kuantitatif. Nah, kemudian kita beri sedikit aquades pada gelas beker, kita aduk hingga larut. Nah, ketika lautan sudah larut seperti ini, kita pindahkan ke lampu ukur 50 mili. Karena di sini kita ingin membuat lautan sebanyak 50 mili dengan bantuan gelas arloji, ya. Colong gelas. Dengan bantuan colong gelas. Kita pindahkan secara perlahan. Nah, kemudian sisa lautan yang di gelas arloji ini kita bilas. Tuangkan ke lampu ukurnya. Kemudian di sini tadi masih ada sisa sedikit yang di spatula, kita bilas juga. Dia lautannya kuantitatif. Kemudian kita tambahkan aquades hingga mendekati tanda batas. Nah, ketika mengenai tanda batas seperti ini, kita menadabataskannya dengan bantuan petetes, ya, supaya nanti tepat pada meniskus tanda batasnya. Nah, ini sebelum kita tanda bataskan, kita bersihkan dulu ujung-ujung dari mulut dari lampu ukurnya supaya nanti kuantitatif lautannya. Dengan bantuan tisu seperti ini kita masukkan perlahan, kita taruh tisu. Nah, kita menggunakan petetes, ya, untuk mendataskannya. Kita amati hingga sampai meniskus. Nah, sudah meniskus, lalu kita kocok lautannya. Mengocok, kita menggunakan jari kita untuk menutup rapatnya tadi. Kita pakai seperti ini, ya.
jadi larutan asam oksalat 1 M. Kemudian kita memipet 10 ml dari larutan asam oksalat ini. Kita pipet dengan tingkat volume 10 ml ya, dengan bantuan pipet pump. Kita ambil secara perlahan, jangan sampai melebihi tanda batas. Pipetnya harus pas tanda batas. Nah, pelan-pelan. Nah, kemudian kita pindahkan ke Erlenmeyer. Kita memindahkan seperti ini, jadi elemennya 45 derajat, pipetnya tegak lurus ya, pas di dindingnya. Oke, lanjut berikutnya sampai kita pipet lagi 10 ml, karena kita nanti akan melakukan secara free flow alias 3 kali ulangan. Kita akan memasukkan larutan NaOH yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya ke dalam buret. Nah, buret ini dilengkapi skala pada sisinya. Ini menggunakan 50 ml sehingga skalanya sampai angka 50 ya. Pada buret ini dilengkapi keran seperti ini untuk membuka tutup seperti ini ya. Langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu NaOH-nya, tetapi sebelum itu semua kita perlu mengkondisikan buret. Bagaimanakah caranya? Nah, di sini buret ini sudah bersih ya, sudah bersih. Nah, pastikan jika masih belum bersih buretnya, Anda perlu beres dengan Aquades. Pertama di sini saya beres dulu dengan Aquades. Ini tertutup ya, saya beres dengan Aquades sedikit. Nah, kemudian kita lakukan pemanasan dengan Aquades terlebih dahulu dengan cara kita gocok sebentar dengan Aquades ini. Nah, kita putar-putar seperti ini ya, kemudian kita buang, dibuang. Nah, kita buang. Setelah dikondisikan dengan Aquades, barulah kita kondisikan dengan larutan NaOH yang akan kita gunakan sebagai titran. Nah, kita menggunakan bantuan ikat tetes ya, seperti ini. Kita kasih. Kita ambil sedikit, kemudian langkah yang sama seperti tadi mengkondisikan dengan Aquades, kita bilas sebentar dengan NaOH dengan cara seperti ini. Kita sedikit seperti ini, kemudian kita putar-putar sehingga seluruh sisi dalam buret itu sudah terkondisikan dengan larutan NaOH 0,1 M yang akan digunakan sebagai titran. Oke, sudah selesai, kita buang. Baru setelah itu, setelah kita lakukan pengkondisian, baru kita isi dengan NaOH yang kita gunakan titran. Pengisian ini, untuk pengisiannya saya menggunakan bantuan klem. Bantuan klem, jika masih terasa tinggi, kita turunkan dulu ya. Pokoknya yang semampu kita masuknya di mana ini ya.
pastikan posisinya tegak lurus. Nah, kita memasukkannya dibantu dengan corong belas. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita harus melihat, ini kita naikkan dulu ya biar pandangannya pas seperti ini. Jadi posisi skala ini harus tepat pada mata kita. Nah, ininya harus tegak lurus juga. Posisi duanya harus tegak lurus biar nanti saat pengukuran pas diskusnya. Nah, ini kan masih ada gelembung bawah sini. Kalau kita amati masih ada gelembungnya, ini harus kita hilangkan dengan cara kita kokak sedikit larutan NaOH yang sudah dibuat sampai tidak ada gelembungnya. Nah, gelembungnya sampai hilang loh ya. Kalau masih ada gelembung, kita isi lagi gitu ya. Nah, sudah seperti ini, tidak ada gelembungnya, baru bisa digunakan. Oke. Nah, di sini kalau kita amati, ini volume awalnya tepat pada volume 13,8 ya. Ini diamati di meniskusnya pas 13,8. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan proses titrasi. Catat ya, soi awal sama dengan 13,8. Baik, saya akan titrasi. Sebelum titrasi, kita perlu menambahkan indikator. Nah, indikator ini menandakan berapa sih volume yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi ini. Nah, ini indikator PP. Indikator PP itu warnanya dari warna tak berwarna menjadi warna merah rosa. Jadi awalnya tak berwarna ya. Nanti ketika sudah mencapai titik titrasi, dia berwarna merah rosa nanti. Baik, saya mulai titrasi ya. Nah, caranya ini kita memiliki dua tangan. Yang tangan sebelah kanan sini kita fokus memegang bagian ini, memegang bagian leher dari Erlenmeyer. Tangan kiri kita membantu membuka tutup keran buret. Oke, awalnya nggak usah 8 ya, saya mulai ya. Jadi nanti kita lakukan tetes demi tetes. Kita buka perlahan, terus kita kocok seperti ini. Jadi ini, nah, kocok pelan-pelan ini ya. Kita kocok secara perlahan hingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini ketika kita kocok tidak hilang. Nah, jika sudah mendekati lah seperti ini belum ya, kita tambahkan lagi. Kita kocok lagi. Nah, ini sudah mulai. Nah, belum ya. Jadi kalau masih hilang terus lagi ya. Pokoknya tuh warnanya tuh kalau cocok udah nggak hilang. Nah, belum ini deh. Oke, sudah seperti ini warnanya. Jadi dari tak berwarna seperti ini menjadi warna merah rosa. Ya kan enggak sih? Coba kita itu ya, kalau masih hilang seperti ini kita tambahkan setetes lagi.
Oke. Nah, seperti ini warnanya. Jadi ini menandakan kondisi sudah basah. Nah, ini kita lihat apakah volume di buret. Tadi di awal kan 13,8. Nah, V akhirnya ternyata 25,2 di sini. Saat pas ini ya, minus bawah ini 25,2. Nanti kita hitung apakah volume titrasinya. Nah, ini nanti kita lakukan lagi yang untuk berikutnya. Untuk titrasi pembekuan larutan HCl hampir sama seperti tadi. Bedanya kalau pembekuan larutan HCl yang di buret diisi dengan larutan HCl 0,1 m, kemudian yang bagian bawah, yang bagian analitnya atau yang di Erlenmeyer diisi dengan larutan natrium karbonat. Nah, di sini perbedaannya lagi, kalau tadi kan menggunakan indikator PP, kita menggunakan indikator methyl orange. Indikator methyl orange ini memberikan perubahan warna dari jingga ke merah jika dalam suasana asam, ya. Dilihat di sini pada larutan sebelah sini, ini merupakan larutan basah yang ini saya menggunakan basah NaOH yang tadi dianjurkan. Nah, ini ketika saya tambahkan dengan indikator methyl orange, dia berwarna jingga. Artinya indikator methyl orange ini ketika dalam suasana basah berwarna jingga. Kemudian pada bagian gelas sebelah sini dia saya isi dengan larutan HCl 0,1 m. Ketika saya teteskan dengan methyl orange dia berwarna merah. Jadi dari kondisi basah dia berwarna jingga, kondisi asam berwarna merah, sehingga ini digunakan sebagai indikator titrasi asam.